Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Dengan sukacita kami menyapa Opa, Oma, Bapak dan Ibu, serta saudara dan anak cucu yang Tuhan Yesus kasihi. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung bulan Juli tahun 2020. Setengah tahun sudah, Allah menuntun kita, pribadi lepas pribadi, dan juga keluarga kita, menapaki hari-hari dalam gumul dan juang yang berbatu dan berliku. Namun, kita melihat bahwa kesetiaan dan pemeliharaan Allah selalu ada bagi kita semua. Malam ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Upah dari Kesetiaan yang akan disampaikan oleh Penatua Mesa Tarigan. Mari, dengan sukacita, kita nyatakan syukur atas kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dari hari ke hari. Dengan berdiri, kita naikkan tembang kemuliaan bagi namanya dengan menyanyi Kidung Muda-Mudi 4. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak dan Ibu serta anak terkasih, mari kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu ya Allah, pemelihara hidup dan kehidupan kami. Kami mau menyembah, meninggikan, dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, yang terus memelihara pribadi, keluarga, juga persekutuan keluarga besar Allah hingga saat ini. Ya Bapa, malam ini kami mengucap syukur atas kesempatan duduk di sekitar bait-Mu dan beribadah secara daring. Namun, kami juga mengingat ada saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah seperti ini karena berbagai keterbatasan. Karenanya Tuhan, berikan hikmat dan kasih-Mu agar berbagai upaya dapat dilakukan, sehingga banyak keluarga yang bisa beribadah juga seperti kami saat ini. Malam ini, kami siap belajar melalui firman-Mu untuk melihat pernyataan janji Allah yang telah disediakan bagi orang-orang yang setia kepadamu. Pandanglah peribadatan kami, ya Allah, serta layakkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Allah, mari kita bermazmur dari Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11 secara silih ganti.
Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, Setiamu sampai ke awan. keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan, Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini kita akan membaca bersama dari Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 15. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan jika pada malam hari ini kami seluruh keluarga dari sektor 1 sampai dengan 9 boleh bersama-sama beribadah bahkan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau sendirilah yang berbicara kepada kami semuanya supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan membaca Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15 yang menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengitari negeri ini.
dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saudara jemaat kekasih Tuhan, keluarga yang berbahagia, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah upah dari kesetiaan. Jadi ada dua kata yang menjadi sangat penting di sini. Yang pertama itu ada upah, tetapi upah itu diberikan karena hasil dari kesetiaan. Nah, topik sentral kita pada malam hari ini itu sebenarnya bertumpu kepada Kaleb. Tetapi ada baiknya juga kita melihat sedikit ke belakang, flashback, supaya kita mengerti betul latar belakang daripada cerita ini. Nah, kalau di tempat ini ada adik-adik sekolah minggu, IMPA atau PT yang ikut beribadah dengan kita, pasti masih segar dalam ingatannya cerita tentang Yosua dan Kaleb ini. Nah, peristiwa ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi di Kanaan. Dan kita tahu persis
Kanaan itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kanaan itu dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Dan kita tahu bahwa Abraham sudah sempat tinggal di sana, tetapi kita tahu dari cerita Alkitab bahwa karena terjadi kelaparan di sana, maka mereka pergi ke Mesir. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca pada malam hari ini adalah kelanjutan ataupun follow up daripada janji Tuhan kepada Abraham yang jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada Abraham. Dan janji itu disampaikan untuk memenuhi ya apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham sampai kepada keturunannya. Nah, tadi di dalam pembacaan kita disebutkan di situ, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya, Bani Yehuda yang dalam hal ini diwakili oleh Kaleb. Dan kita tahu ya bahwa Kaleb dan Yosua ini dua di antara 12 orang yang diutus Musa. Pada saat mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka mengintip situasi apa yang terjadi di tanah Kanaan. Karena tidak begitu gampang bagi mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka harus melihat apa yang terjadi di sana. Siapa yang menghuni tanah itu sekarang? Bagaimana keadaan tanahnya? Apakah masih bisa ditanami, bisa dipakai untuk kelangsungan hidup mereka? Atau bagaimana? Dan ceritanya kita tahu bahwa dari 12 yang diutus oleh Musa, 10 itu semuanya frustasi. Kenapa frustasi? Karena begitu mereka melihat penduduk yang mendiami Kanaan sekarang adalah penduduk yang ototnya besar, tubuhnya kuat, wajahnya sangar begitu, dan mereka takut kalau mereka masuk ke Kanaan, mereka akan dibunuh. Ya. Dan apa yang terjadi bagi bangsa Israel pada saat itu? Mereka malah mengutuk, ya. Dan mereka meminta lebih baik mereka tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena mendengar informasi dari 10 orang itu yang begitu menyeramkan. Begitu, ya. Mereka ingin mundur. Bahkan mereka mengatakan lebih baik kita tinggal di Mesir saja atau tinggal atau mati di padang gurun ini. Kenapa kita harus masuk ke tanah Kanaan kalau kita harus berperang melawan orang Enak? Tadi disebutkan dalam bacaan kita di wilayah itu tinggal orang Enak. Ini namanya Enak, bukan enak sedap ya. Tapi namanya memang orang Enak. Dan orang Enak ini adalah badannya besar-besar, ya, cocok untuk bodyguard kalau pada saat ini. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb? Kedua orang ini tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh 10 orang itu. Ya. Justru disinilah perbedaannya. Mana orang yang tunduk pada firman Tuhan, setia kepada perintah Tuhan, mana yang mengandalkan keakuannya. Nah, ke-10 orang tadi, begitu melihat yang dihadapi adalah orang-orang yang bertubuh besar, maka dalam pikiran dia, kita pasti kalah. Lebih baik kita mundur. Ya. Mereka tidak melihat bahwa di belakang mereka itu ada Tuhan. Yang menyuruh mereka itu adalah Tuhan sebenarnya. Nah, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Ya. Kalau tadi kita lihat, ya, disebutkan di ayat 10 tadi, saya akan baca kembali. Di ayat 9 akhir disebutkan di situ, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, Kaleb tidak melihat orang Enak yang badannya besar itu sebagai tantangan untuk memasuki tanah Kanaan. Ya. Justru dia lihat ini adalah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih besar daripada orang Enak itu. Ya. Itulah sebabnya dia selalu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, disebutkan di situ. Ya. Jadi mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau tadi kita baca, Bapak Ibu sekalian, opa, oma, adik-adik, disebutkan tadi
pada saat peristiwa ini terjadi, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Kemudian pada saat dia disuruh oleh Musa dulu, dia berumur 40 tahun. Bisa kita bayangkan enggak? Suatu penantian waktu yang cukup lama, 45 tahun. Ya. Dan pada saat Kaleb berbicara pada waktu ini, dia mengatakan, semangat saya masih sama dengan semangat saya pada saat berumur 40 tahun. Ya, artinya 45 tahun lalu, ia adalah orang yang setia kepada Tuhan, dan sekarang pun dia masih setia kepada Tuhan. Saya tidak membayangkan, saya sekarang berumur 61 tahun begitu ya. Nah, dia ini sudah berumur 85 tahun. Di dalam pembahasan tadi kita tahu dia berumur 85 tahun. Ini ada opa-oma di rumah yang sudah berumur 85 tahun. Ya. Coba kita bandingkan bagaimana semangat kita dengan semangat Kaleb pada saat itu. Kalau sekarang kita mungkin menghadapi situasi pandemi corona lebih banyak pasif, ya. Situasi pada saat itu lebih parah, lebih berbahaya daripada situasi yang kita hadapi sekarang. Karena mereka harus masuk ke tanah Kanaan dan menghadapi orang enak yang sangat bengis dan kejam. Itu lebih menakutkan sebenarnya. Ya. Tetapi umur 85 tahun tidak menjadi halangan bagi Kaleb untuk berjuang menegakkan ya, kasih setia Tuhan dalam dirinya dan kepada orang lain. Ya. Luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Kaleb pada saat ini? Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita memang berjanji memberikan segala sesuatu kepada kita. Coba kita masih ingat, adik-adik IMPA, anak-anak sekolah minggu pasti tahu. Ya, Matius 7 ayat 7. Ya, disebutkan di situ, mintalah, ya, carilah, ketuklah, dan itu akan diberikan kepada kita. Begitu manisnya. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan melalui Kaleb pada hari ini, tidak sesimpel itu kita mendapatkan yang kita minta dari Tuhan. Tidak sesimpel itu. Ya. Kaleb mengatakan, dia memperoleh warisan ini, warisan tanah Hebron itu, karena hidup 85 tahun di dalam kesetiaan. Dan dalam menapaki kesetiaannya itu, tidak berarti dia hidup enak. Ya. Banyak tantangan. Tadi mau masuk tanah Kanaan saya sebutkan, harus menghadapi orang yang ototnya besar begitu. Ya. Mungkin juga tantangan dari teman-temannya. Ya. Kita tahu yang 10 orang tadi itu dengan gencarnya mengatakan, kenapa mesti kita masuk? Ya, kenapa kita harus mengikuti Yosua dan Kaleb? Ya, mereka sudah lihat tantangannya luar biasa. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Itu teman mereka. Ya. Dan dalam kehidupan kita pun sekarang ini sering kita menghadapi hal-hal yang sama. Kalau tantangannya begitu ekstrim, mungkin kita langsung lari ataupun berpegang pada pimpinan Tuhan. Tetapi kalau tantangannya yang kadang-kadang samar-samar, yang kita tidak bisa bedakan secara jelas apakah ini pimpinan Tuhan atau tidak, kita sering terlena. Dan kadang-kadang membawa kita jatuh ataupun jauh dari pimpinan Tuhan. Ya. Nah, lalu apa kuncinya supaya bisa seperti Kaleb ini? Tadi saya bacakan di ayat 10, disebutkan di situ, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memegang kehidupan Kaleb seperti yang dijanjikannya. Tuhan memegang kehidupan kita semua seperti yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Ya. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Saya mengutip satu ayat firman Tuhan yang senada dengan pembacaan kita pada hari ini, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11.
jemaat Tuhan nanti bisa membaca dengan cermat ayat firman Tuhan ini. Tapi firman Tuhan ini sangat sempurna kalau menurut saya, bahkan melebihi dari kemampuan kita untuk mengerti. Disebutkan di situ, Tuhan yang mengerti rancangan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu kuncinya. Tuhan mengerti rancangan kehidupan opa oma, bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian, pemuda, teruna, bahkan anak-anak sekolah minggu. Tetapi yang ada pada Tuhan adalah rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan rancangan yang sesuai dengan kehendak kita. Ya. Kalau tadi 10 pengintai itu, rancangan mereka, begitu mereka mengintai di Kanaan, mereka ingin pulang karena lebih enak hidup di Mesir. Itu rancangan mereka. Tapi rancangan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Kanaan akan diduduki dan diberikan kepada mereka. Walaupun untuk masuk ke Kanaan itu perlu upaya ataupun effort yang sangat berat. Tantangannya luar biasa. Tetapi mereka harus masuk ke situ. Karena apa? Di ayat akhir daripada Yeremia 29 ayat 11 ini disebutkan, karena rancangan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh 10 pengintai. Tapi oleh Yosua dan Kaleb, dia memahami betul kalau Tuhan yang sudah mengambil dari Mesir, maka dia yang akan menghantarkannya sampai kepada yang dijanjikan Tuhan. Tadi disebutkan karena Tuhan berjanji memegang. Ya. Luar biasa firman Tuhan. Tuhan mengerti rancangan hidup kita yang sesuai dengan kehendaknya. Dan semua rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kalau begitu, mana pilihan kita? Kita mengikuti pilihan yang 10 orang tadi, ya. Mayoritas, jumlahnya kan 12. Ya, 10 mayoritas. Keputusannya tidak lanjut ke Kanaan karena tantangannya terlalu berat. Lalu yang 2 minoritas, ya, tetapi dipimpin oleh Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Mana yang kita ikuti? Dalam kehidupan kita sehari-hari pun sering seperti itu, ya. Mendengarkan suara Tuhan kadang-kadang lebih sulit karena kita dipekakkan oleh bising-bising dunia ini. Ya. Susah bagi kita mendengarkan suara Tuhan karena kita dipengaruhi oleh suara-suara dunia yang seolah-olah jauh lebih enak daripada mengikuti jalan Tuhan. Ya. Dan menawarkan sesuatu yang instan, tidak perlu kesetiaan. Ya. Kembali lagi, lihat tadi 10 orang itu. Yang instan adalah balik ke Mesir, makanan berlimpah luah, hidup di sana sebagai buruh, hidup enak. Ya. Masuk ke Kanaan, tantangannya besar, harus berjuang, mengalahkan orang enak, dan bekerja keras. Ya. Tapi itulah rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang disampaikan, yang diberikan Tuhan kepada kita adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Lalu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita saat ini? Ya, kalau pada saat itu Tuhan menghendaki hanya satu kepada Yosua dan Kaleb, supaya Yosua dan Kaleb setia sampai masuk kepada tanah perjanjian. Lalu bagi kita apa saat ini? Situasi sekarang yang belum kondusif lah kalau kita katakan secara ekonomis, ya, secara sosial juga belum kondusif. Kita bertemu masih susah bersalaman begitu ya. Masih saling pakai masker begitu. Lalu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Ya. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Ya. Ini yang berkali-kali didengung-dengungkan oleh Rasul Paulus juga. Kalau kita ingin mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya membaca demikian firman Tuhan.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana sekarang sikap kita terhadap firman Tuhan, terhadap kehendak Tuhan? Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, walaupun COVID-19 masih merajalela. Tuhan katakan, berdirilah teguh. Ya. Walaupun kita belum bebas untuk beribadah sebagaimana yang kita maui, Tuhan mengatakan, jangan goyah. Ya. Walaupun nanti pada bulan Agustus kita masuk di dalam ibadah terbatas di gereja, ya, firman Tuhan mengatakan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini betul-betul memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Yang terakhir tadi saya katakan, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan tidak berarti kita selalu berdiri duduk bersama di dalam gereja. Ya. Pendeta, ketua majelis kita sering menyampaikan bahwa ibadah yang sejati sebenarnya itu adalah pada saat kita hidup sehari-hari di dalam dunia kita. Ya. Ibadah kita ada di gereja, tetapi ibadah aktual kita itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah situasi seperti sekarang ini menyurutkan kita untuk beribadah? Tidak. Justru sebaliknya. Dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan ini, kita tetap memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Ya. Bertahan dalam segala keadaan dan semangat di dalam setiap saat, lalu setelah itu Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang setia kepadanya. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, hanya orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya yang akan mendapatkan upah. Upah itu Tuhan yang tahu dan Tuhan yang berikan sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita akan sambut dengan menyanyikan Gita Bakti 243, bait pertama dan bait yang kedua. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Mari kita
masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa, karena begitu luar biasa firman-Mu, begitu luar biasa kasih setia-Mu yang sudah dialami oleh hamba-Mu Kaleb pada saat memasuki tanah Kanaan. Tuhan, kesetiaan yang menuntun dia sehingga dia memperoleh berkat dari Tuhan. Dan firman itu masih relevan bagi kami pada saat ini. Kami ingin juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia, selalu tunduk dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, pada saat situasi pandemik COVID-19 yang selalu dan masih menakutkan bagi semua orang, menjadi bagian kehidupan kami juga pada saat ini. Tuhan, biarlah kami mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan, dan di dalam situasi yang belum menguntungkan pada saat ini bagi kami, biarlah kami juga boleh diajar supaya kami selalu setia, dan bahkan kami boleh menyaksikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB dan lebih khusus lagi di GPIB Pasar Minggu. Tuhan, kami merindukan pada waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami akan melaksanakan ibadah di gereja kami. Tuhan, Engkau mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah kerinduan ini kami boleh laksanakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa untuk para pendeta yang ada bersama-sama dengan kami, Bapak Pendeta Irdian dan keluarganya. Tuhan, Engkau selalu menuntun dia supaya dia boleh menjalankan tugas sebagai ketua majelis jemaat, menuntun kami semuanya untuk melaksanakan tugas dan program kami dalam pelayanan dan kemuliaan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, gembala-gembala Tuhan yang lain yang Tuhan tempatkan di sini, beserta seluruh perangkat pelayanan yang ada di gereja ini. Engkau memberkati mereka semuanya, memberikan perlengkapan khusus di dalam pelayanan di jemaat kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi hari lepas hari, bahkan sampai sekarang, bahkan mungkin juga akan terjadi yang lebih buruk lagi di masa yang akan datang. Tuhan, dalam pimpinan-Mu kami selalu berserah. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan pakai untuk bersaksi dan menjadi pejabat ataupun petugas yang sampai ke daerah-daerah yang setia kepada Tuhan, yang mengayomi dan melayani masyarakat. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk program kerja yang sudah kami rancangkan. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan menyertai kami semua, supaya kami boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami melalui program-program yang sudah dirancangkan. Kami juga berdoa untuk tim multimedia yang saat ini bahkan terus bekerja. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka juga boleh dengan kuat dan dengan semangat terus melaksanakan tugas pelayanan ini, sampai pada saatnya Tuhan menentukan kami harus mengakhirinya dengan sistem ini. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah
pada malam hari ini. Bahkan yang tidak bisa mengikuti ibadah, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Keluarga terkasih, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
panjatkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, dan anak terkasih, mari kita berdiri membawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri untuk terus berjalan dengan pengharapan kepada Allah, dengan memelihara kesetiaan kita kepadanya. Biarlah dengan kesetiaan itu kita dimampukan melihat perlindungannya dalam kembara kehidupan ataupun di tengah badai topan dunia. Kita tetap bertahan dalam kuasa dan pertolongannya. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.